Halo guys, welcome to my channel Kimtan EHD. Yes, balik lagi bareng gue Kimtan, si cowok pelangi yang imut, keren, dan pasti ganteng abis. Narsis lo Kim. Gak apa-apa lah ya, nggak ada yang muji ini kok. Daripada ada yang muji, mendingan muji diri sendiri. Aduh, kasihan. Semoga kalian selalu bahagia, selalu happy, dan selalu ceria dimanapun kalian berada. Seperti biasa di video kali ini, gue bakal kembali nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Jujur li, dunia yang lainnya tuh apa sih Kim? Penasaran gue. Ya gue menjumpai selain dari dunia pelangi. Kayak misalnya cowok-cowok normi gitu. Kalau misalnya dunia lain, dunia gaib, kayaknya nggak akan masuk deh. Dan nggak akan mungkin dengerin juga. Kalian lebih senangnya dengerin cerita gue berjumpa dengan berbagai macam cowok. Ya kan? Jujur aja. Guys, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue ketika gue staycation di kota Subang, berjumpa dengan salah seorang security hotel. Kenapa ya? Kalau ke bank, ke hotel, ke tempat-tempat yang katakanlah sering gue jumpain. Kan kalau misalnya hotel tuh bilang kategorinya kan seringnya berbagai macam hotel gitu. Salah satu sumber daya manusia yang gue penasaran dan kepoin itu adalah security-nya guys. Why? Karena selalu unik. Ya kalau beruntung ganteng gitu kan, nemuin yang sesuai dengan tipe. Nah kali ini gue ketika staycation di hotel tersebut, gue berjumpa dengan dia dan dia termasuk tipenya gue banget guys. Wow, penasaran kayak apa ceritanya? Yaudah, nggak usah berlama-lama. Siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Staycation, ya, seperti yang udah pernah gue bilang di beberapa video sebelumnya, adalah sebuah rutinitas gue untuk melepas penat, menghilangkan kejenuhan gitu. Yang memang setiap harinya stay di kosan, because karena gue ini emang orang yang butuh yang namanya refreshing singkat, murah, dan juga dekat. Ya staycation di kota sendiri lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Kalau misalnya keluar kota butuh persiapan yang lengkap ya, which is itu kayak perlengkapan dan juga persiapan yang matang. Kalau misalnya staycation di kota sendiri mah nggak perlu yang ribet-ribet gitulah. Intinya gue berpindah tidur aja lah 2 atau 3 malam gitu kan. Nah seperti halnya waktu itu guys, gue akhirnya kembali staycation lagi di sebuah hotel. Dan hotel kali ini hotel yang bukan favorit gue nginepnya, tapi hotel yang katakanlah hotel lainnya gitu kan, termasuk kategori hotel bintang 3. Jujur kenapa gue putusin di sana, karena gue pengen suasana baru. Biar ya nggak bosen aja gitu kan. Biar gue ya masa sih gitu kan, harganya sama, terus juga tempatnya juga di kota yang sama, gue di hotel itu mulu sih kan, kayaknya terlalu monoton gitu. Jadi akhirnya gue putusin buat memilih hotel tersebut guys. Ya udah, setelah gue booking via aplikasi online, akhirnya gue pun berangkat hari Senin sore menuju hotel itu guys. Gue prepare seperti biasa padanya, karena memang ini masih satu kota ya, jadi gue nggak perlu yang seribet apa gitu kan. Yang penting gue bawa perlengkapan secukupnya aja, itu udah lebih dari cukup ya. Jujurnya di sana gue nggak ada niatan buat ketemu sama siapapun, karena gue udah hatam banget ya kayak gimana dunia pelangi di kota Subang, apalagi di aplikasi. Dan gue nggak berekspektasi lebih kalau misalnya gue dapetin someone dari aplikasi pelangi di kota Subang. Gue hanya pengen menikmati staycation-nya gue gitu. Pas nyampe hotel, seperti biasa gue ngelakuin proses check-in dan segala macem gitu. Dan jujur ini gue karena udah lama nggak ke hotel ini, jadi vibes-nya agak beda gitu. Sekarang hotelnya udah bagus, pokoknya udah makin keren lah gitu. Gue akhirnya dapat kamar di lantai 2. Dan kamarnya pas ketika masuk pun terbilang sangat standar gitu kan. Yang penting nyaman lah gitu, semuanya nggak ada kendala. Ya udah, gue pun leye-leye ke aplikasi pelangi, micet dan segala macem gitu. Jujur ya, ketika buka aplikasi pelangi ya orangnya ini lagi. Gue ngechat orang yang pernah do something sama gue, tapi gue nya agak ragu gitu. Kenapa ya? Gue tuh jadi pemilih gini orangnya gitu loh guys. Kalau misalnya cowok pelangi gitu kan, padahal udah pernah gitu, udah tahu kan. Better gue mendingan bermain sama yang udah pernah ketimbang gue harus berinteraksi dengan orang baru. Karena
butuh kita pendekatan lagi, basa-basi lagi. Kalau udah pernah kan kita bisa tinggal lanjut aja gitu kan. Cuman ya mungkin adaptasinya nggak terlalu kayak dari nol lagi gitu loh guys. Itu sih, sampai pada akhirnya malam pun tiba. Ya singkat cerita, gue belum menemukan sosok siapapun, padahal di aplikasi Pelangi udah banyak yang ngechat sih, ngajak ketemuan. Bukan gue nggak mau ya, karena emang rata-rata yang ngajak ketemu itu adalah orang-orang yang bukan tipenya gue. Jadi bukan gue yang sok levelnya tinggi, bukan. Ya buat apa gue nemuin orang kalau misalnya gue nemuin orang yang bukan tipenya gue gitu. Gue mau maksain diri kan nggak mau gitu. Ya udah tuh, akhirnya gue pun putusin buat nongkrong di luar ya, sambil cari makan, jalan-jalan, seperti itu saja sih, menghabiskan waktu. Ya namanya me time, seperti itulah yang gue lakuin guys. Pokoknya enjoy banget, gue jujur li happy banget ya dengan kayak gitu, pun juga merupakan sebuah hal yang bisa bikin gue bahagia sebenarnya sih guys. Tak terasa gue jalan-jalan sambil cari makan di luar gitu sampai jam setengah 10 malam guys. Nah, gue pun akhirnya putusin buat ke hotel karena ya pengen ke hotel aja gitu kan, udah malam juga gitu. Waktu pas mau naik ke hotel, karena berhubung kamar gue ini memang sebelah kanan dan mesti naik tangga gitu kan, karena nggak ada lift ya, tapi resepsionisnya bilang better naik tangga aja karena lebih mudah aksesnya gitu kan. Pas lewat tangga, gue kan melewati sebuah ruangan, kayak katakanlah itu ruangan buat ngopi gitu ya, tempat buat kayak ngobrol, buat ketemu sama tamu atau siapa di bawah, tapi bukan lobby, bukan, tapi tempat yang lain gitu kan. Di sana tuh ada kayak semacam base camp para security gitu kan. Nah pas ketika gue masuk itu, gue ngelihat salah seorang security yang lagi duduk gitu kan. Gue sih jujurnya awalnya nggak akan nyapa dia gitu kan, cuman karena pas gue masuk, gue eye contact sama dia, dia malah menyapa gue duluan dengan senyum, "Selamat malam Pak," gitu kan. Awalnya gue ketika yang pakai masker, langsung buka masker otomatis, "Ya malam," gitu kan. Akhirnya gue membalas sahutan dia. Itu sumpah dia ramah banget sih, pokoknya top abis, gue suka sama security-nya. Terus seketika sih gue melihat sekilas gitu kan, orang itu tinggi, badannya gempal, yang pasti security banget lah gitu ya. Pokoknya pengalaman gue berjumpa dengan security, nggak pernah ketemu yang namanya security yang kurus, rata-rata gempal atau gemuk lah gitu ya. Dan ini kategorinya gempal, tinggi, dan juga mukanya terbilang manis ya, tapi nggak berkumis gitu, ganteng lah gitu. Ya udah tuh, pas ketika udah disapa kayak gitu, naik tangga lah gue ke kamar gue. Kepikiran dong, kok kayaknya ganteng ya gitu, kok kayaknya dia asik ya gitu. Akhirnya gue pun kayak penasaran tuh guys, pas nyampe kamar hotel gue kayak pikiran gitu kan, kayaknya gue perlu ke bawah lagi deh, ya sekedar buat nongkrong lah gitu, ngopi-ngopi di bawah gitulah, di tempat dimana gue berjumpa dengan security ini guys. Bukan di lobby ya, tapi di ruangan sebelahnya yang memang buat ngopi gitu kan. Pas sampai sana sih gue sendirian, karena gue nggak ngeliat dia lagi kemana, mungkin lagi kemana gitu kan, yang namanya lagi tugas ya gitu. Tiba-tiba ketika gue lagi ngopi, dia datang tuh dari arah luar dengan pakaian security-nya yang ala-ala yang biru dongker gitu kan, pokoknya yang seragam security yang kayak gitu. "Malam Pak," katanya. "Oh iya selamat malam," gitu kan, ramah banget loh gitu. Terus dia masuk ke dalam ruangan, kayak mungkin ruangan tempat dia ngumpul gitu, terus dia keluar lagi. Nah ini pas ketika keluar, kesempatan gue buat berbahasa basi. "Masih kerja?" gue bilang gitu kan. "Iya nih, bentar lagi sampai jam 11," katanya. "Oh, jam 11 pulang ya?" "Iya, sip sore sih," katanya gitu. "Bapak sendirian aja?" katanya. "Iya, sendirian aja. Jangan panggil Pak dong, panggil Kim aja," bilang gitu kan. "Oh ya udah, salam kenal ya, Pak Kim," katanya. "Ya, salam kenal, aku Ardi," dia bilang gitu. Namanya tuh Ardi guys. Jujur sih setelah kayak gitu kita ngobrol sebentar, karena memang sepi banget waktu itu guys, suasana hotel karena udah malam juga kan. Jadi dia pun gak terlalu banyak kerjaan banget. Kita berdua pun terlibat dalam sebuah obrolan gitu. Gue sih ya nanya-nanya masalah pekerjaan sih secara umum gitu kan. Dan pada akhirnya setelah gue basa-basi ringan kayak gitu, nanyakan tentang yang namanya hal pribadi. Ya you know lah gitu kan. "Istri di rumah?" "Iya di rumah sama anak," katanya. "Udah punya anak?" "Udah dong," katanya, "udah kelas 1 SD. "Oh udah gede ya?" "Iya," katanya. "Punya berapa anaknya?" "Punya 2, yang satunya umur 4 tahun. Jadi dia tuh emang udah terbilang ya udah di atas gue banget sih, mungkin kepala 4 kali ya. Intinya dia lagi matang-matangnya gitu loh guys, jujur sih. Ketika ngobrol pun gue juga traveling jujur ya, karena gue ngelihat dia yang memang manis,
terus juga emang dia seorang cowok strike, badannya tinggi, gempal, coba gimana gue nggak deg-degan gitu kan. Di hadapan gue seorang security yang kayak gini, ini idaman banget nih. Ini sih sosok yang harusnya bisa gue dapetin gitu loh. Bapaknya dari mana sih katanya? Oh maaf, Hakim ini dari mana katanya? Aku udah gue jelaskan kan dari mananya gitu, terus juga dia akhirnya paham. Jadi dia tahu kalau gue sendirian. Seperti itu guys awalnya. Udah punya istri kayak gitu berarti bapaknya nggak bebas ya? Maksudnya bebas gimana nih katanya gitu kan, yang nggak bisa main gitu kan. Main masih bisa lah katanya. Main sama cewek lain mah ya harus hati-hati lah katanya. Tapi pernah? Ya bisa dibilang sih pernah sih katanya gitu kan. Cuma memang tidak terlalu sering juga sih. Kalau misalnya lagi bosan aja sih. Jangan dijadikan sebuah kebiasaan lah. Oh gitu. Terus kalau misalnya ketemuan sama cewek gitu di mana Pak biasanya? Ya nyari lah katanya. Entah biasanya temen yang nawarin atau enggak nyari sendiri di aplikasi. Oh iya paham gitu kan. Emang kenapa sih? Hanya udah nikah katanya. Belum. Oh belum, kenapa katanya? Ya masih nyari sih. Oh gitu, semoga dapet ya. Iya sih, semoga dapet yang kayak bapak. Gue bilang gitu kan. Ya awalnya dia hidupnya gini jadi kayak gini. Kok gitu katanya? Iya sih jujur karena ya suka aja liat bapak gitu kan. Kok suka katanya? Emang kenapa nih katanya gitu kan? Ya karena aku kan emang cowok pelangi, gue bilang gitu guys. Jujur sih gue berani banget ya waktu itu. Gue udah masa bodoh gitu kan, di sini gue tamu dan dia seorang security. Jadi suasana mendukung, sepi banget, gak ada siapa-siapa lagi sih yang gue tahu gitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau di ruangan itu ada siapa. I never know gitu kan. Intinya di sini gue memberanikan diri untuk berbahasa basi lebih berani lagi gitu loh guys. Oh gitu katanya. Ya aku kan emang cowok pelangi Pak, gue bilang gitu. Oh pantesan katanya. Tahu kan? Ya tau lah katanya. Teman-temannya para warrior gitu kan. Ya seperti itulah kurang lebih. Iya paham. Tahu sih katanya, dunia kayak gini mah udah biasa buat saya mah kata dia kan. Apalagi dunia warrior dia bilang gitu. Nah itu tahu gitu kan. Ya pokoknya aku nggak jauh beda sama warrior lah gitu kan. Cuman kalau aku mah ya looknya tetap cowok kayak gini gitu kan. Begitu katanya. Ya udah aku ke depan sebentar ya kata dia. Oh iya. Nah dia langsung pergi tuh berlalu guys. Gue nggak tahu sih dia ilfil, dia menghindar atau dia gimana gitu kan. Setelah tahunnya gue kayak gitu, intinya sih jujur gue ya udahlah, udah terbuka sama dia, mau dia nerima mau enggak bodo amat, toh juga nggak ketemu lagi kan dia emang di sini. Intinya gue harus membuka diri gue sendiri dulu sebelum gue ke tahap berikutnya, karena itu penting banget loh guys. Kalau kita ngomong masalah hal-hal umum terus dia nggak tahu maksud dan siapa kita, ya gak akan jadi apa-apa. Buat apa, mending gue tidur gitu kan. Jadi makanya dari awal gue udah langsung tunjukin siapa gue, kasih tahu ke dia kalau gue ini cowok pelangi guys. Gue main handphone gitu sambil ngopi kan. Dia emang agakan lama keluar, entah dia menghindar gue, entah karena emang ada kerjaan lain atau mungkin temennya yang di pos manggilin dia gitu kan. Intinya jujur gue kayak apa namanya tuh, ya udahlah gitu, cukup tahu aja gitu kan. Lama kemudian karena di sana gue betah banget ya, betahnya tuh kayak nggak bosan aja gitu kan. Gue suka suasananya gitu kan, sambil ngopi sambil duduk-duduk manja gitu. Dan hati kecil gue sih emang ngarepin dia bakal balik lagi sih itu. Walaupun gue tungguin nggak kunjung tiba juga guys. Apa mungkin emang dia ilfil kali ya, udahlah gitu kan. Ketika gue mau beranjak, tiba-tiba dia masuk tuh. Loh mau kemana katanya? Gue bilang gitu kan, mau masuk ke kamar. Dia bilang gitu, iya nih habis sendirian aja. Oh iya udah kalau gitu udah mau pulang ya, gue bilang gitu kan. Iya nih katanya, bentar lagi mau siap-siap dulu katanya. Oh Pak, iya kata dia kan, kalau misalnya sempet mau main dulu ke kamar aku. Boleh sih katanya, nanti deh ya katanya, kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Dia bilang gitu. Oke, emang kamar berapa? Dia bilang gitu kan. Gue sebutin lah. Ya udah, nanti aku lihat situasinya dulu ya, tapi nggak janji loh katanya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Itu aku ke atas siapa ya? Iya kata dia. Akhirnya gue pun berlalu. Ya sudah guys, gue pun langsung masuk kamar lagi dan ya enjoy seperti biasanya. Waktu itu sih gue pas sampai kamar, gue karena emang nggak suka berkostum seperti ini ya ketika di hotel. Gue lebih seneng dalam keadaan full gitu loh guys. Kalau di hotel sendirian ya gue full aja,
ngapain coba mesti harus pakai ini, iya nggak? Gue lagi scroll aplikasi pelangi, terus juga nonton TV segala macam, tiba-tiba pintu kamar gue ada yang ngetuk ya. Siapa? Gue bilang gitu kan, gue nggak pernah ada janji gitu. Gue sih nggak mikir si security ini bakal datang karena dia nggak menjanjikan sesuatu guys. Gue kayak cuman basa-basi doang ngajakin dia gitu kan. Ya sudahlah gitu. Akhirnya gue pun buka aja gitu. Akhirnya gue langsung ke depan, gue beranikan diri tanpa apapun, which is full gitu kan. Terus gue buka dong, langsung tuh dari balik pintu. Gue kan agak sedikit nyerong gitu ya badannya biar dia nggak ngeliat full body gue gitu kan, karena gue kan dalam keadaan full. Gue kaget tuh, ternyata Pak Ardi yang security yang tadi guys, dia ada main tuh, dia udah pakai pakaian kaos, udah ganti gitu, cuman celananya masih celana kerja gitu, masih pakai sepatu kerja juga, pakai tas lempang gitu kan. Hai A katanya. Oh, aduh, gue bilang gitu kan. Lagi ngapain nih? Oh, masuk. Waduh, gue malu banget tuh. Ketika masuk, itu kondisinya gue lagi dalam keadaan full body gue tanpa outfit apapun guys. Langsung lirik ini nih. Gitu kan ngeliatin gue. Waduh, katanya. Gitu kan gue bilang gitu, langsung tutup pintu. Aduh, sorry nih. Waduh katanya. Kok begini kondisinya katanya. Ya nih, sorry, gue langsung buru-buru ngambil handuk karena gue nggak enak gitu kan, agak malu sih jujur. Ya habis beginilah, kalau misalnya lagi sendirian ngapain lagi sih, bebas lah sendirian, gue bilang gitu kan. Iya katanya. Udah selesai kerjanya, udah kata dia gitu. Tapi keren juga ya badannya, dia bilang gitu kan. Ya lumayan lah segini mah ya, Pak, tapi kayaknya lebih keren bapak deh, sering nge-gym ya, gue bilang gitu. Iya sih kalau nge-gym bukan sering tapi emang rutin sih katanya, pantesan. Cuman kalau perut doang sih memang agak susah, dia bilang gitu. Emang sama sih aku juga. Kalau kamu juga sama katanya dia kan. Enggak sih, aku mau olahraga biasa aja. Tapi kok jadi ya badannya, ya mungkin karena rutin aja sih, gue bilang gitu. Oh pantesan kata dia kan. Terus lah kayak gitu, tiba-tiba dia langsung nyantai aja gitu kan, kita berdua ngobrol asik. Terus coba deh, aku pengen lihat kayak gimana sih orang yang nge-gym tuh punya bodinya nih kayak gini, dia bilang gitu kan. Langsung tuh di open area atasnya gitu kan. Wow, bener-bener gempal banget ya. Emang sih badannya tuh emang perutnya gak six pack, tapi emang area upper body-nya tuh bener-bener jadi banget guys. Pokoknya gempal, bulky gitulah. Pokoknya gue suka, jujur gue langsung bener-bener deh jadi pengen, dibilang gitu kan, pengen apa nih katanya ya, pengen ngerasain, belum juga gimana maksudnya ngerasain gini, langsung begini guys. Situ gue kaget tuh. Ya udah tuh, ketika udah begini dia yang mulai duluan, gue pun ya lanjut beraksi dong. Kita pun memainkannya tuh berdua, karena waktu itu gue emang udah prepare, udah ready banget, tinggal ya katakanlah udah tinggal kayak gimana, tinggal jadi gitu kan. Udah tuh beberapa saat berhenti, begini lagi sampai ketiga kalinya berhenti, gue langsung bilang, bapaknya cowok pelangi juga? Masih ada sesi, dia bilang gitu kan. Oh pantesan gitu kan, asik dong, gue bilang gitu. Asik gimana nih, langsung tuh dari sana gue langsung diajak ngelakuin pemanasan guys. Ya udah tuh, waktu itu kita berdua akhirnya ngelakuin pemanasan begini dengan kondisi ya gue mah udah ready ya, karena gue udah full gitu kan. Sementara dia di atasnya gue, kita beginian segala macam. Pokoknya gue suka banget, intinya gue gak sia-sia untuk mepetin dia guys. Ternyata dia emang cowok ACDC gitu kan, cowok pelangi yang udah merit lah gitu ya maksudnya. Gue suka banget sih dia ngelakuin pemanasan, bener-bener kayak smooth gitu kan. Terus tak lama kemudian gue langsung nyuruh dia buat prepare area bawahnya gitu kan, dan dia pun akhirnya nurut, langsung ikutin style yang seperti yang gue lakuin guys. Jadi gue dan dia finally dalam keadaan full. Setelah kayak gitu kita lanjut lagi ngelakuin pemanasan. Waktu itu gue langsung ngeliat the whole body-nya gitu guys. Itu sih jujur keren banget sih, security gempalan gitu kan. Dan gue ngeliat sampingnya dia udah dalam keadaan bangkit, yang terbilang standar aja, yang gak apa-apa sih buat gue, gak jadi masalah juga. Intinya yang penting gue orangnya, mukanya, badannya gitu kan. Kalau sampingnya nomor sekian lah gitu. Lanjut tuh pemanasan guys, pokoknya makin naik lah gitu. Setelah kayak gitu kelar, begini segala macam, pokoknya udah
bikin gue kayak bener-bener naiknya gitu kan. Somethingnya gue pun juga bangkit, lalu akhirnya gue pun mulai ngelakuin karaoke ke somethingnya dia. Rasanya mantap banget karena dia mungkin juga belum sempet take a bed, jadi masih pas pulang kerja banget. Something itu emang bercampur dengan aroma keringat, itu sih sumpah gue suka banget guys. Ya udah tuh lanjut aja gue ngelakuin karaoke. Sampai tak lama kemudian gue pun ditarik lagi, kita begini lagi, kita pemanasan lagi, dan endingnya adalah kita lanjut ke step berikutnya. Sebelum dilanjutin, dia tiba-tiba ngerim area belakang gue, rasanya mantep banget meskipun gak lama. Setelah ngerim, kita begini sebentar, lalu kita pun prepare ke step berikutnya yang kita inginkan guys. Posisinya seperti biasa, gue yang pertama kali di bawah, lalu setelah semuanya ready dan prepare udah segala macam, akhirnya kita pun ngelakuinnya guys. Dan sekali entakan kita ngelakuinnya, oh my god, rasanya mantap banget sumpah sih. Dia emang terbilang kategori security yang smooth, yang kalem, yang romantis ya. Sepanjang dia ngelakuin dari awal, ngelakuin gerakan pelan cepat kayak gitu sambil begini nggak pernah berhenti guys. Cukup lama tuh dia ngelakuin gerakan sampai gue pun juga akhirnya mengeluarkan ekspresi suara. Setelah kayak gitu terus gue ditarik tuh, dia kan lepas sebentar itu kan, ditarik ke pinggiran bed, lalu dia mulai ngelakuin lagi seperti pertama kali dia ngelakuin. Gue pikir mau ngapain tuh, ternyata gue mau digendong. Waktu itu style yang kedua adalah dia lanjut gendong gue sambil do something. Sambil begini, rasanya mantep banget guys. Oh my god, aku suka banget sumpah. Aku suka banget gitu kan. Gue pun dimanjakan banget. Cukup lama karena emang tenaga dia mungkin sangat full power kali ya, dia ngelakuin itu. Terus dia langsung melepaskan gue karena emang lepas. Sekarang gue langsung belakangin dia yang kondisi kayak guguk gitu, tapi dalam keadaan berdiri. Dia lanjut lagi. Tak lama sih kondisi kayak gitu. Terus kita ke atas bed lagi. Kita berakhir di posisi yang seperti pertama, yaitu gue yang di bawah guys. Ya seperti itulah yang namanya permainan yang selalu gue lakuin guys. Pokoknya style-style yang seperti itu yang selalu gue lakuin kalau misalnya menjumpai orang yang pandai dan mau gitu kan. Jadi nggak akan ada bedanya gitu. Mungkin yang beda cuma orangnya doang. Ketika udah hampir lama nih kita ngelakuin itu, dia ngelakuin gerakan yang pelan cepat gitu, juga full speed gitu kan. Gue pun juga udah hampir mau tuntas. Terus tiba-tiba dia ngelakuin gerakan yang benar-benar kenceng banget sambil dia bilang kalau dia mau tuntas ya katanya. Yaudah ayo barengan, gue bilang gitu kan. Akhirnya ketika dia ngelakuin full speed, gue sambil solo, dan tak lama kemudian kita pun tuntas berbarengan guys. Setelah kayak gitu kelar, ya udah tuh dia langsung begini gue cukup lama, langsung lepas dan langsung clean up. Dia udah clean up, udah beres take a bed gitu kan. Begitupun juga gue, karena gue makan santai ya, kita ngobrol sebentar, terus dia langsung pamitan tuh, bisa lama-lama ya mau pulang soalnya tungguin istri, dia bilang gitu. Ya udah makasih ya, besok masih di sini nggak? Besok masih sih, cuma besok sayangnya aku libur, tanya gitu kan. Oh gitu, jadi sekarang ini pertemuan terakhir dong. Ya jangan sampai lah, ntar kalau misalnya kesini kita ketemu lagi deh. Oke deh kalau kayak gitu, tukeran WA ya, gue bilang gitu. Boleh katanya. Akhirnya sebelum pamitan kita tukeran WA. Jadi karena besok dia libur dan ini mungkin gue ketemu dengan dia juga, ya katakanlah mungkin terakhir ya. Nanti mungkin kalau misalnya suatu saat gue kesini lagi, gue berjumpa lagi gitu kan, atau mungkin di luar. Kalau misalnya gue staycation di sini, kita bisa jadwalin lah gitu ya. Setelah tukeran WA, lalu dia pamitan. Sebelum pamitan dia gini gue sebentar, dan dia pun akhirnya pulang guys. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.